Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah, mari kita muliakan pagi ini, dan kita mulai pagi ini dengan membaca sebagian zikir pagi yang pendek-pendek bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi ha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya orang yang memperjalankan kakinya untuk menuntut ilmu. Kata Nabi, Allah mudahkan jalannya untuk menuju syurganya Allah. Semoga insya Allah kita yang pagi ini memperjalankan kaki kita untuk menuntut ilmu, Allah kelak mudahkan kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dibuka mas? Mas, ahlan di sini mas, nggak apa-apa. Oh iya, siap. Lewat pintu yang satunya ya mas. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kita tidak lupa juga sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi, siapa-siapa yang dia memperjalankan kakinya menuju masjid lalu dia menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah berikan pahala haji sempurna kepada mereka. Dan Nabi juga pernah bersabda, sesiapa yang dia menuntut ilmu, Allah akan bersolawat untuknya, malaikat pun juga demikian, penduduk langit, penduduk bumi pun juga demikian, semut-semut di seluruh sarangnya di dunia ini juga demikian, dan semuanya bersolawat pada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadirin, hari ini insya Allah kita mau tilawah sekaligus tadabbur Quran surah Ali Imran ayatnya ayat yang ke-90. Hari ini juga kalau Allah mengizinkan kita akan masuk ke juz yang keempat. Gak kerasa sudah 3 juz, sekarang mau masuk juz yang keempat. Insya Allah kalau Allah ridhoi, Allah mudahkan, pelan-pelan semoga nanti kita bisa khatamkan bukan cuma Al-Quran dan terjemahannya, tapi Al-Quran, terjemahannya juga tafsir-tafsiran para ulama. Dengan segala keterbatasan yang kita punyai, yang kita miliki, semoga Allah ridha kepada kita semua insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufra la tuqbala taubatuhum wa ulaika humud
الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Kita masuk juz 4 jemaah. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat 90 Allah berfirman, sesungguhnya orang yang kafir sesudah dia beriman kemudian bertambah kekufurannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya oleh Allah karena kufur dan karena mempermainkan iman. Dan mereka itulah orang-orang yang dhalun, jauh berada di atas kesesatan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur lalu mati sedangkan mereka tetap dalam keadaan kekufurannya, maka tidak akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi walaupun dia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Wow. Ada manusia yang punya emas sepenuh bumi? Kayaknya gak ada ya jemaah. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, sekali-kali mereka tidak akan memperoleh penolong seorang pun. Wa ma lahum min nasirin. Gak ada yang nolong. Nah, ayat 92 ini masuk ke juz yang keempat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak akan sampai kalian pada puncak kebaikan sebelum kalian menginfakkan apa yang paling kalian cinta, dan apa saja yang kalian sedekahkan infakkan, sungguh Allah Maha tahu atas itu semua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang kami hormati, kami cintai, Masjid Fatimah Garung, juga jamaah online yang di TikTok, YouTube, Instagram yang ada di rumah. Hari ini dengan segala keterbatasan kita mohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah ridho dengan apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita pelajari. Dan jangan lupa ya jamaah, ingat selalu bahwa rumus kita IA. Ilmu harus digandeng dengan amal. Ilmu, amal, ilmu, amal. Karena begitulah para ulama. Jangan sampai ngajinya kita ini hanya sekedar datang, duduk, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bahkan ini bukan lagi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu masih mending. Berarti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ada transit di tengah-tengahnya. Tapi ini gak masuk kuping kanan, juga gak masuk kuping kiri. Maka kita mohon taufik, pertolongan dari Allah. Karena cuma Allah yang bisa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena sejatinya jemaah, saat ilmu ini dipelajari, saat ilmu ini kita sama-sama belajar, yang benar-benar akan disebut
orang yang belajar adalah mereka yang membersamai. Apalagi kalau rutin, baik offline, online juga demikian. Apalagi kalau sampai offline datang. Tentu hadirin, ini semua nikmat dari Allah. Semoga nikmat yang seperti ini terus Allah langgengkan. Kita bisa setiap subuh bersama ilmu, bersama ayat-ayat Allah, bersama hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, orang yang mempelajari, kata Nabi, orang yang mempelajari satu ayat dari ayat-ayat Allah, mereka mengkajinya, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya, itu lebih baik daripada dia mendapatkan satu unta merah. Maka 2 ayat yang dia pelajari lebih baik daripada 2 unta merah. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta merah, dan begitu seterusnya. Maka kalau pagi hari ini Allah berikan taufik kita bisa mengkaji, itu mahal luar biasa jamaah. Semoga iman tetap terpatri dalam hati, istiqomah sampai husnul khatimah. Orang-orang yang kufur sesudah beriman. Jadi awalnya mereka siapa? Orang beriman. Lalu mereka kemudian kufur. Ada kaidah, kekufuran itu satu, nyata kekufurannya sejak awal tanpa beriman. Yang kedua, dia beriman lalu dia terombang-ambing dengan keimanannya. Mohon maaf lebih tepatnya, lalu dia awalnya dia beriman lalu dia terombang-ambing dengan godaan-godaan dunia yang datang padanya, dia menggadaikan imannya, melepas imannya, lalu memeluk kepada kekufurannya. Waliyazubillah. Nah, kondisi yang pertama, kalau jelas kufurnya punya potensi jamaah, walaupun sama-sama 50-50 ya, boleh jadi menerima kebaikan yang disampaikan atau tetap menolak, gengsi karena faktor gengsinya. Tapi kalau yang kedua, awalnya beriman lalu kemudian jadi kufur, agak-agak lumayan sulit membuat mereka yang tadinya beriman kemudian kufur kembali kepada imannya. Walaupun sekali lagi tentang kuasa Allah tidak satu pun ada yang sulit bagi Allah. Tapi saat mereka mempermainkan imannya, sudah ada benih-benih kerusakan dalam relung jiwanya. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu mengingatkan ada karakter yang pertama, kafir sesudah beriman. Allah memberikan peringatan dan ancaman bagi orang jenis pertama ini, yakni kata Imam Ibnu Katsir, orang yang kufur sesudah mereka beriman. Awalnya mereka muslim loh. Awalnya mereka itu taat, awalnya mereka itu paham agama, awalnya mereka ini adalah orang yang salih, awalnya mereka ini adalah yang baik namanya, harum namanya, dekat dan lekat dengan ilmu. Tapi ternyata malah diputar balikan itu semua. Bukannya untuk membuat dia semakin taat, tapi semakin bermaksiat sama Allah. Dengan terus-menerus berada dalam kekufurannya, bahkan wafat dia, mati dia di atas kekufurannya. Ada ayat yang kemarin kita pelajari, mohon maaf, ada ayat yang besok kita temui dalam Al-Quran, ayat 100 ke atas, Ali Imran. Ini kan ayat 92, 90, 91, 92. Nanti di ayat 100-an kita ketemu sama kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman sekalian, bertakwa kalian semua kepada Allah, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Maka orang yang bertakwa sudah pasti jemaah, selama ketakwaannya dia jaga, dia teguhkan, Allah nanti akan karuniakan kepadanya hingga wafat dalam keadaan tetap bertakwa dan beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memegang teguh keimanannya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada benih-benih yang merusak nih, menodai, kadang imannya ternoda. Mohon maaf jamaah. Ada yang membuat kadang imannya ternoda, kadang imannya tergadai. Faktor-faktor apa aja? Kadang gak lepas juga dari jawabannya cuma satu. Faktor dunia yang kadang membuat imannya tergadai. Awalnya ada sahabat Nabi jamaah. Waktu itu saya sempat cerita. Saya ulangi kisah dan cerita sederhana ini jemaah. Ada sahabat Nabi setiap hari sholat paling depan. Setiap hari gak pernah tinggal. Dan setiap hari juga dia selalu duduk di majelis ilmunya Nabi. Kecuali setiap lepas sholat beliau balik.
lalu kemudian pergi bergegas tanpa berzikir. Lalu Nabi bertanya, wahai fulan, kenapa kamu? Kenapa kamu kok kemudian gak zikir dulu? Kata fulan, ya Rasulullah, sarung saya gantian sama istri saya. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya kaya raya. Kata Nabi SAW, waktu itu belum dijawab. Permintaan yang kedua, minta kaya raya, belum dijawab. Permintaan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Rasul jawab. Rasul mendoakan. Beneran orang ini setelah didoakan Nabi Muhammad SAW kaya raya jemaah. Setelah kaya raya, lupa. Gak sholat lagi, gak taklim lagi, jarang hadir ke kajian. Setelah kaya raya, lupa. Gak pernah duduk di majelis ilmu lagi. Setelah kaya raya, lupa. Gak pernah mensupport dakwahnya Nabi, gak pernah membersamai derap langkahnya Nabi. Hingga Nabi utus satu orang untuk mengambil zakat kepada dia, ditolak mentah-mentah. Lalu pun dia kembali jatuh miskin karena telah menolak orang yang datang sebagai utusan Nabi untuk meminta harta zakat kepada dirinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini kadang ujian manusia itu kadang gak lepas dari dunia jamaah. Dunia yang menawarkan, dunia yang ditawarkan di hadapannya, kalau tidak benar-benar punya pondasi yang kuat dengan penuh keimanan yang dahsyat, kadang gak gampang terombang-ambingnya, gampang goyangnya. Sehingga membuat orang yang tadinya beriman menjadi kufur. Bahkan saking, mohon maaf ya jamaah, ini lagi-lagi kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah kejahilan yang menawan manusia membuat dia berbuat kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Jahil itu jamaah punya potensi imannya itu gampang tergadai. Karena faktor satu diantaranya kejahilan. Makanya kalau ada informasi dan benar informasi itu begitu adanya, ada orang disuguhkan satu kerdus mie instan, beras 5 kilogram, kemudian minyak, teh, gula, kopi, diberikan dalam satu bentuk parcel, mudah bagi dia kalau tidak kuat imannya, tergoyahkan lalu menggadaikan keimanannya untuk berpaling, menyembah kepada selain Allah, walaiyazubillah. Nah, nomor satu ini dalam ayat 90 Ali Imran adalah yang paling bahaya, yang paling dahsyat kebahayaannya adalah orang yang kufur sesudah beriman. Awalnya beriman lalu dia jadi kufur, dan Allah memperingatkan dengan ancaman yang keras, lebih-lebih mereka punya potensi wafat di atas kekufurannya. Apa yang terus bisa kita lakukan? Ada contoh misalnya, entah keluarga, entah teman dekat, entah sahabat, entah tetangga, atau kaum muslimin secara keseluruhan. Orang ini awalnya beriman, lalu dia kufur. Orang ini awalnya yakin sama Allah, lalu dia kufur karena faktor menikah dengan pasangan yang berbeda agamanya, atau faktornya misalkan dia menikahi dengan seseorang yang mengajaknya masuk ke agama yang selain Islam, atau faktor-faktor yang lain yang membuat agama yang tadinya lillah hanya untuk Allah semata digadaikan sama dia. Terus kita bisa apa? Kan pertanyaan gitu. Orang tua kita yang masih kufur, terus kita bisa apa? Om atau tante, pak D atau bude kita yang ternyata dia keluar dari agama Allah, dinullah, terus kita bisa apa? Ada 3 kata ulama yang bisa dilakukan. Yang pertama, ketika kita mendapati ada orang terdekat kita atau kaum muslimin secara keseluruhan, mereka murtad dari dinillah, yang pertama doakan. Tugas yang pertama doakan. Kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW melihat ada pamannya, atau Nabi SAW melihat di wajahnya ibunya Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah meminta, ya Rasulullah doakan ibu saya supaya masuk Islam, maka Nabi mendoakan semoga orang ini masuk Islam. Ketika Nabi mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi mendoakan, ya Allah kuatkan Islam dengan masuknya salah satu di antara dua Umar. Ternyata yang Allah pilih adalah Umar bin Khattab. 2 Umar waktu itu adalah Umar bin Amr bin Hisham, namanya Abu Jahal. Satunya lagi adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab yang dipilih untuk menguatkan dinillah. Maka boleh mendoakan, itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita kalau mendapati hal seperti itu, sikap yang kedua adalah jangan bosan mengajak untuk kembali ke dinillah. Kalau memang sebelumnya dia adalah orang yang beriman. Ajak terus semampunya. Tante, om, pak D, bude, orang tua kita sekalipun, kakak kita kandung atau adik kita kandung, anak kita,
Atau kaum muslimin secara keseluruhan, ajak mereka untuk kembali kepada dinullah. Ayo kita kembali, ayo kita kembali. Terus diajak. Nah, setelah mendoakan lalu kemudian mengajak, ini yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti itu? Kalau memang faktornya ekonomi dan Allah titipkan kepada kita kekuatan secara finansial, bantu. Karena kadang faktor finansial yang membuat, mohon maaf, mereka yang kadang lemah imannya menjadi menggadaikan. Bahkan bukan cuma agamanya digadaikan. Kadang, mohon maaf, dirinya digadaikan atau yang lebih daripada itu. Sampai kadang orang berani berbuat asusila atau mereka berani berbuat aniaya atau mereka berani menzalimi saudaranya, mencuri barang saudaranya, menipu saudaranya. Faktornya karena tadi lemahnya iman. Dan ujung-ujungnya ketika didiskusikan ditanya, meskipun ini sekali lagi tidak kami benarkan, kadang bicaranya faktor alasannya adalah ekonomi. Tapi sekali lagi jamaah, jangan jadikan itu sebagai satu-satunya alasan. Karena sejatinya Allah sudah menurunkan kepada kita kekuatan untuk bertahan. Selama engkau hidup, aku kata Allah yang jamin rezekimu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Selama kamu melata di atas muka bumiku, aku Allah yang menjamin semua perjalanan hidupmu sampai kamu wafat. Jadi manusia itu tidak akan pernah tidak dikasih rezeki sama Allah. Dia kadang memilih jalur yang haram menurut kacamatanya. Dengan jalur haram ini jalan pintas bagi saya untuk mendapatkan uang. Padahal sama aja. Kalau menurutnya dengan mohon maaf menggadaikan keimanannya atau menjual dirinya dia dapat sesuatu yang instan. Tetap jemaah, rezeki yang Allah takar tidak tertukar. Untuknya 1 miliar sampai wafat akan dapat 1 miliar sempurna kepada hidupnya. Kalau memang yang Allah takar untuknya 1 triliun sebelum dia wafat sampai 1 triliun kepadanya. Ketika 1 triliun itu selesai, maka dia baru akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah punya pengalaman jemaah. Ada menurut medis beliau ini sudah 97% wafat. Pengalaman, menurut medis 97% beliau wafat. Ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah karuniai sembuh. Semua dokter kaget, perawat kaget, petugas bina rohani kaget dan segala macamnya kaget jemaah. 97% ini insya Allah wafat beliau. Tapi beliau masih terus kemudian Allah karuniai kesembuhan. Untuk berapa hari? 2 hari. Kalau gak salah 1 atau 2 hari. Terus setelah sembuh agak lumayan sadar, beliau waktu itu minta saya mau makan bubur. Dibelikan bubur. 1 porsi, 2 porsi. Porsi pertama siang atau sore gitu, porsi berikutnya di hari berikutnya, pagi. Untuk kemudian hari yang kedua wafat jemaah. Yakinkan jemaah, kalau memang masih ada 2 porsi lagi jatah dari Allah buat kita sebagai rezeki. Gak akan kita wafat sebelum 2 porsi itu kita makan dan kita telan melewati kerongkongan. Itu pasti jemaah. Anda sekarat, menurut orang, wah ini Anda akan wafat sebentar lagi. Ibu ini sebentar lagi paling wafat ibu. Ayo ibu kita talkin. Walau sudah ditalkin jemaah, walaupun sudah ditalkin. Kalau memang Allah takdirkan hambaku sembuh kamu ada 2 porsi lagi jatah untukmu. Dia pasti sembuh. Dan dia akan menikmati 2 porsi itu dengan seizin Allah. Baru kemudian Allah wafatkan. Jadi gak usah ragu hadirin. Saya ini kalau gak lewat cara-cara yang curang dan culas. Kalau tidak dengan cara menjual agama atau misalkan, mohon maaf menjual dirinya. Saya gak dapat rezeki semudah ini. Enggak. Itu syaitan. Syaitan yang bilang kayak gitu. Dengan cara halal uang itu akan sampai ke kita. Dengan cara haram pun akan sampai. Tapi bedanya yang halal penuh dengan keberkahan, tersemai dengan keindahan. Yang haram membahayakan, memadorotkan. Oh yang haram bahaya jemaah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengkonsumsi dari makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih berhak atas dirinya.
Neraka tuh lebih berhak atas dirinya karena keharaman yang dia punya, yang dia konsumsi. Wal'iyazubillahi min dzalik. Maka pastikan yang diterima adalah yang halal, yang dicari adalah yang halal, yang dikonsumsi adalah yang halal. Dicari dengan proses-proses yang halal. Beristighfar, taubat kepada Allah. Jamaah subuh, kita nggak pernah bisa mengelakkan bahwa masing-masing kita pasti butuh dengan uang. Kita nggak elakkan itu jemaah. Masing-masing kita tetap hidup di dunia yang mana di dunia ini alat transaksi tukar menukar kebutuhan kita. Beli beras itu dengan uang. Kita nggak menafikan itu. Kita butuh akan itu. Tapi yakinkan selama kita hidup tidak akan pernah Allah biarkan terlantar. Pasti rezeki itu Allah datangkan sesuai yang sudah Allah takar. Mau diambil dengan cara curang ataupun cara yang halal, uang itu akan tetap datang. Rezeki itu tetap akan Allah bagikan kepada tiap-tiap hamba yang beriman ataupun yang belum beriman. Hadirin, saking maha rahmannya Allah, maha pengasih, semua dikasih sama Allah. Ar-Rahman dikasih. Mau yang kufur, mau yang beriman, dikasih semuanya. Maka gak perlu ragu. Berusahalah kepada yang halal, tetapkan hati kita untuk tetap condong kepada yang halal-halal. Sebelum kita wafat, rezeki kita pasti tertuang sempurna. Dan tidak akan pernah kita wafat sebelum rezeki itu sempurna Allah bagikan kepada kita. Jadi 3 hal tadi kalau kita mendapati ada saudara kita yang murtad atau kufur keluar daripada dinullah. Dan Allah mengabarkan bahwa taubat mereka menjelang datangnya ajal tidak akan pernah diterima jikalau mereka mempermainkan agama. Wal'iyazubillahi min dzalik. Dan Allah mengabarkan taubat mereka yang sudah mencapai kekerongkongannya tidak diterima Allah. Lebih-lebih karena mereka mempermainkan agama Allah. Taubat itu diterima kalau sekarang. Jamaah Masjid Fatimah Garung, jamaah TikTok, dan sosial media lain, YouTube, Instagram. Kalau kita mau kembali kepada Allah, mau bertobat, sekarang waktunya. Jangan ditunda. Jangan bilang besok karena besok belum milik kita. Jangan bilang nanti karena kita gak pernah tahu 10 menit lagi apa yang terjadi. Bersegera. Waktu subuh, waktu yang indah. Malaikat menyaksikan kita yang lagi belajar. Malaikat melihat kita, bahkan Allah selalu mengawasi derap langkah kita. Saatnya kembali kepada Allah, jangan pernah ditunda-tunda. Karena kata Nabi, innallaha yaqbalut taubatal abdi ma lam yughargir. Allah tetap akan menerima taubatnya seorang hamba selama nafasnya, nyawanya belum sampai di kerongkongan. Kalau dulu ada orang sedang masa jaya-jayanya bisa Allah panggil pulang sedang dia lagi dalam keadaan berjayanya. Punya rumah, mobil, popularitas, dan segala kenikmatan dunia yang ada dalam genggaman dan pangkuannya. Allah panggil pulang. Lagi berjaya, Allah panggil pulang. Maka kita harus siap jemaah. Menurut kita, saya akan berjaya besok umur 33 tahun. Kata siapa umur kita sampai? Besok saya berjaya umur 40. Besok saya akan sukses punya A sampai Z ketika umur 45 tahun. Apakah ada yang menjamin umur kita sampai? Enggak. Enggak ada yang menjamin. Karenanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan sabda Nabi yang mulia tadi. Jangan tunda bertaubat karena kata Nabi, Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Dan sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat terbuka peluang taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu jemaah yang dirahmati Allah. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir menuangkan dalam ini di paragraf yang pertama halaman 222 Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 18. Ini namanya tafsir Quran bil Quran.
Yang artinya dan Allah tidak menerima taubat orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka barulah dia mengatakan sesungguhnya saya bertobat sekarang, dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang mati dia dalam keadaan kufur. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Maksudnya adalah dua pihak yang tidak diterima tobatnya. Yang pertama wafat dalam keadaan kufur dan jelas kekufurannya membawanya sampai dia wafat. Yang kedua orang yang mempermainkan agamanya sampai-sampai di limit ujungnya baru dia punya niat mau bertobat, tapi Allah tidak terimanya karena nyawanya sudah melewati kerongkongannya. Gak bisa. Kalau udah kondisi genting gak bisa jemaah. Jangankan Anda mau bertobat, saat Allah cabut nyawa Anda mulai dari ujung jempol kaki Anda, gak akan pernah Anda bisa mengutarakan sesuatu kecuali taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa asar yang pernah kita kaji, yang pernah kita bahas juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang-orang fasik, zindik, munafik, kufur, dicabut nyawanya mereka seperti apa? Hewan yang dikuliti hidup-hidup. Sedangkan orang beriman seperti air yang dituang dari ceretnya. Allahu Akbar walillahilhamd. Hadirin, ketika kita lagi dalam keadaan sakit, apa kita bisa ingat zaman nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Jarang. Orang ketika sakit dia menjerit jemaah. Dengan jeritan yang amat sangat. Kalau sakit dia jerit. Apalagi saat itu sakaratul maut. Hanya orang-orang yang Allah karuniai taufik yang mampu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yang terbiasa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, yang terbiasa hidupnya bersama dengan kebaikan, Allah wafatkan dalam keadaan berbuat baik insyaallah biidznillah. Kita kemarin dapat rumus dari Al-Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, man asya alaih mata alaih. Barang siapa yang membangun pola hidup tertentu, dia mati di atas pola hidup yang dia bangun. Maka hadirin, bangun pola hidup sekarang. Cari circle yang baik, cari teman yang baik. Gak selamanya saya bisa membersamai teman-teman untuk live streaming setiap subuh. Kecuali ini semua taufik dari Allah dan perlu diperhatikan baik-baik. Bisanya jamaah mengakses video ini itu karena pertolongan Allah. Audionya itu berjalan lancar itu karena pertolongan Allah. Kita bisa sama-sama belajar di Masjid Fatimah Garung ini. Lalu teman-teman yang dari rumah bisa belajar dari kantornya, perjalanan kendaraannya, atau dari dalam kamarnya. Ini murni karena pertolongan Allah. Sedikit pun kita gak punya peran. Allah yang berperan di sini. Allah yang menolong kita. Dan gak mungkin kita bisa live streaming kalau kecuali Allah yang mengizinkan kita saling bahu-membahu. Ini membeli handphone untuk live streaming. Itu semua Allah yang memberi taufik dari Allah jemaah. Karenanya walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha, ayo besarkan Allah, ayo agungkan Allah, ala ma hadakum, atas nikmat hidayah yang sudah kita terima. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, ayo agungkan Allah, besarkan Allah. Ala ma hadakum, atas hidayah yang kita dapat, atas hidayah yang kita terima. Karena kita gak mungkin bisa begini jemaah. Kita gak mungkin bisa begini. Hadirin, Allahu Akbar walillahilhamd. Mungkin ada kajian setahun sekali yang dihadiri oleh ribuan. Misalnya setahun sekali tapi ribuan. Tapi sungguh jemaah, yang paling Allah suka kan bukan hanya sekedar besar sekali lalu menguap gak ada hasil. Tapi yang Allah suka kan yang rutin wa in qalla. Walaupun cuma 2, 3, 4, 5. Tapi adwam yang rutin, yang kontinu, yang istiqamah. Ada seorang guru pernah cerita. Kalau beliau menggelar tablik akbar itu yang datang luar biasa. Alun-alun penuh, jalan-jalan penuh. Beliau bilang kayak gini, santri-santri saya bukan beliau-beliau semata yang datang setahun sekali, 2 tahun sekali. Lalu kemudian tidak mengamalkan apa yang disampaikan. Tapi santri saya yang sesungguhnya adalah mereka-mereka yang pagi, siang, sore, malam
membersamai saya, mereka menimba ilmu dari saya, mereka tahu visi misi hidup saya, mereka tahu arah tujuan dakwah saya, dan mereka akan menjadi penerus dari setiap untayan kalimat yang pernah diberikan dalam majelis ilmu saya, dan merekalah santri-santri saya. Begitu kata beliau. Allahu Akbar. Ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah karuniai kita pagi ini menjadi bukan hanya sekedar antara pemateri dengan pendengar, mustami', bukan, tapi kita menjadi bagian keluarga yang saling mengingatkan dalam kebaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayo kuatkan iman, jangan mati dalam keadaan kufur, termasuk doakan kami jemaah. Doakan saya, doakan keluarga saya, doakan buah hati kami, doakan jemaah. Kami mendoakan antum semua insyaallah. Kami juga mohon didoakan agar supaya terus istiqomah, karena jalan ini panjang dan banyak tawaran-tawaran yang kadang, mohon maaf, kalau tidak kuat iman bisa menggadaikan keimanannya hanya karena 1 dan 2 rupiah. Atau hanya beberapa keuntungan duniawi semata. Karena salinglah mendoakan antara sesama kaum muslimin. Lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Di ayat ini Allah berfirman, mereka tidak akan pernah Allah terima taubat-taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dhal, berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Yakni orang-orang yang keluar daripada kebaikan, keluar daripada cahaya menuju kepada sesatnya kegelapan yang sangat gelap. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ada suatu kaum yang menyatakan diri mereka masuk Islam, lalu mereka mempermainkan pernyataannya, mereka keluar lagi dari Islam, kemudian mereka memeluk Islam lagi, lalu kemudian mereka keluar dari Islam. Berarti berapa kali? 2 kali. Masuk Islam. Kata ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ceritanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada orang masuk Islam. Berarti sebelumnya kufur. Lalu kufur. Masuk Islam lagi, lalu kufur. Setelah Islamnya 2 kali dia keluar dari agama Islam. Kemudian mereka mengirim utusannya kepada kaumnya untuk mempertanyakan ihwal mereka kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu ditanyakan, ya Rasulullah, ini ada orang kufur beriman, kufur lagi, beriman lagi, kufur lagi. Jadi kufur, beriman, kufur lagi ya Rasulullah. Lalu ditanyakan nih perihal tadi kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu ketika itu ditanyakan kepada Rasulullah, turunlah ayat ini. Allah tidak akan menerima taubat mereka yang mempermainkan dalam perihal agamanya. Allahu Akbar walillahilham. Dan mempermainkan agama ini hadirin, nanti diluaskan bahasannya, tidak cukup hanya sekedar iman kufur, tapi nanti tahu ilmunya tapi nggak dijalankan. Ini tembakan buat diri saya pribadi yang sering berbicara. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan tiap-tiap ilmu yang kita punya. Karena kalau kita mau meluaskan, mempermainkan agama di sini juga sudah tahu tetap dilanggar. Tahu ini haram, tetap ditarabas. Tahu ini keliru, nggak peduli. Sehingga membuat seolah-olah kita kayak nggak ngajeni Allah, nggak menghormati Allah. Orang itu kalau hormat sungkan jemaah. Ini orang udah baik banget sama saya nggak mungkin ngecewain beliau. Ini orang udah tulus banget sama saya nggak mungkin membalas ketulusannya dengan pengkhianatan, kecuali orang-orang yang memang sudah Allah tutup hatinya, Allah butakan hatinya, sensor kebaikannya mati, mungkin aja dia melakukan hal itu. Tapi jemaah, kalau orang hatinya hidup, kalau ada orang pernah berbuat baik sama dia, dia sungkan mau ngecewain orang yang telah pernah berbuat baik sama dia. Apalagi Allah. Allah udah baik sama kita, kurang apa Allah? Nafas gratis, mata gratis, telinga gratis mendengar, lisan gratis bicara, hidung gratis mencium aroma yang baunya wangi luar biasa, nafasnya gratis, jantung, pembuluh darah, paru-paru, ginjal, semuanya bekerja dengan cara gratis dan cuma-cuma. Kurang baik apa Allah? Allah udah begitu baiknya sama kita.
Lalu kita mengkhianati Allah, di mana kewarasan kita jemaah? Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi jangan sampai kita mempermainkan perihal soalan agama. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Lalu ayat 91-nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kuffar, di dalam kekafirannya, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walaw iftada bih. Tidak akan pernah Allah terima dari mereka sedekah satu bumi, itu semua emas yang mereka miliki dan mereka sedekahkan untuk nolong agama Allah, tidak diterima. Allahu Akbar. Hadirin, punya emas satu bumi, Mas, punya emas satu bumi, Mas Hadi. Kira-kira itu orang apa, Mas Hadi? Punya emas satu bumi. Jadi mejanya ini emas, ini kan bumi ini semua nih. Dan semua yang ada di atasnya, itu pohon ya emas, ya bumi ya emas, ya tanahnya ya emas. Tiap genggam pasir yang kita serok begini, yang kita ambil, tiap genggam tanah, itu emas semua. Satu bumi, mil'ul ard, satu bumi emas semuanya. Mereka sedekahkan untuk Allah. La yuqbal, tidak Allah terima. Allahu Akbar. Inilah kuatnya iman dan powerfulnya iman. Makanya kalau mau diterima amalan kan syaratnya 3I. Masih ingat 3I apa? Ya, I yang pertama iman, I yang kedua ikhlas, I yang ketiga ittiba. 3I syarat diterimanya amal. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Syarat diterimanya amal kita 3I. Iman, ikhlas, ittiba. Kalau beriman, ikhlas, ittiba, diterima amalnya. Dia sedekah satu bumi emas, kata Allah, kalau dia nggak beriman tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ada orang bangun masjid, ada orang bangun pesantren, ada orang ini dan itu, tapi dia nggak beriman sama Allah. Itu hanya dilihat sebagai hadiah dunia, tapi tidak sebagai nilai value di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillah. Ini jadi kan berharganya iman ya jemaah. Saking mulianya dan berharganya iman. Bitokoh iman itu kalau ditimbang nanti pada hari kiamat, kata Nabi, mengalahkan banyak sekali kebaikan yang dilakukan hanya dengan bitokoh la ilaha illallah. Makanya ada kalimat, punya nggak la ilaha illallah? Coba timbang la ilaha illallah. Timbangan. Begitu ditimbang, jomplang semuanya jemaah. Makanya pintu surga besok kuncinya dibuka dengan 2 kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga dibuka tuh. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita hidup di atas kalimat ini, berproses di atas kalimat ini, dan mudah-mudahan kita wafat besok mampu mengucap kalimat tersebut. Karena kata Nabi, siapa orang yang wafatnya mampu mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang akhir hidupnya mengucap kalimat la ilaha illallah pasti masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqnal istiqamah ya Allah. Ya Allah, rezekikan kepada kami istiqamah dan rezekikan kepada kami agar kami wafat mampu mengucap la ilaha illallah. Nah, berikutnya ada penjelasan sedikit. Maksudnya adalah barang siapa yang dia mati dalam keadaan kufur, jelas kekufurannya dan dia mati dalam keadaan kekufurannya, maka tidak ada kebaikan yang Allah terima dari semua kebaikan yang pernah dilakukannya. Allahu Akbar. Kalau dia mati dalam keadaan kufur, gak ada kebaikan yang Allah terima dari semua kebaikan yang dilakukannya. Allah, rugi ya jemaah. Udah berbuat baik, rugi karena gak beriman. Lalu kata beliau, walaupun ia telah mensedekahkan satu bumi, walaupun dia telah mensedekahkan emas sebumi atau sepenuh bumi. Ini bumi isinya emas semua disedekahkan. Dan pandangan amal itu tidak akan pernah Allah terima
karena dia wafat dalam keadaan kekufurannya. Nabi ditanya tentang mengenai Abdullah bin Jad'an yang senantiasa menjamu tamu, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, memberi makanan. Apakah perbuatannya itu bermanfaat karena Abdullah bin Jad'an wafat dalam keadaan kufur? La, kata Nabi. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ada Abdullah bin Jad'an. Ini beliau tuh baik, suka nolong orang, suka memberi makan, suka traktir orang, suka fasilitasi kebaikan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kebaikan yang dilakukan Abdullah bin Jad'an yang mati dalam keadaan kufur itu akan menolong dirinya? Kata Nabi SAW, la, innahu lam yuqal yauman minad dahr rabbighfirli khati'ati yaumiddin au yaumaddin. Tidak akan pernah sekali-kali kebaikan yang dilakukan itu menolong dirinya dan bermanfaat bagi dirinya karena dia belum pernah mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat simple, kalimat sederhana, tapi menjadi kunci pembuka dan penerimaan semua amal kebaikan. Hebatnya kalimat la ilaha illallah. Maka bersyukur ya jamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersyukur bisa mengucap kalimat itu. Ini kalimat mahal hadirin. La ilaha illallah. Nah berikutnya, demikian halnya jika ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi supaya terhindar dari azabnya Allah sebab wafatnya dalam keadaan kufur dan tidak beriman, maka emas sepenuh bumi itu tidak akan pernah Allah terima, sebagaimana firman-Nya, wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun. Quran surah Al-Baqarah ayat 123. Jadi diperkuat ayat ini dengan Al-Baqarah 123. La yuqbalu minha adlun, tidak akan pernah diterima tebusan untuk dirinya. Nabi SAW itu jadi satu ketika pernah jemaah mendoakan pamannya yang wafat dalam keadaan kufur, Abu Talib. Lalu Allah turunkan ayat, Muhammad, tidak layak bagimu mendoakan orang yang wafat dalam keadaan kufur. Dan hadis itu, ayat itu menjadi petunjuk bagi kita tidak mendoakan setelah wafatnya dalam kekufuran. Kalau dalam keadaan hidup boleh mendoakan supaya dapat hidayah. Tapi kalau sudah wafat nggak boleh memohonkan ampun. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, kata Allah, tidak berguna tebusan untuk mereka yang wafat dalam keadaan kufur. Terus yang kedua, wala tanfa'uha syafa'ah, dan dia yang wafat dalam keadaan kufur tidak akan pernah sedikit pun mendapat syafaat, pertolongan. Nggak ada yang nolong. Nggak ada yang nolong. Bayangin jemaah, Abu Talib itu kurang apa hadirin? Yang support dakwah Nabi siapa? Beliau. Yang membackup Nabi siapa? Beliau. Ada yang macam-macam sama keponakan saya, urusannya dia sama saya. Dia menjahili atau dia melukai keponakan saya Muhammad, maka dia menyakiti saya. Kurang apa Abu Talib? Hartanya, waktunya, tenaganya, bahkan kekuasaannya pun didikdayakan untuk mensupport Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang minta Rasulullah, ingin memohonkan ampun setelah beliau wafat dalam keadaan kufur, tapi Allah nggak memperbolehkan. Kalau Rasul saja nggak boleh, apalagi kita jemaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh, apalagi kita. Kalau Nabi mau nolong, tentu saja bisa, tapi tetap nggak bisa. Wala tanfa'uha syafa'ah, tidak akan pernah ada syafaat kalau wafat dalam keadaan kufur. Juga dikuatkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 31, min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khilal. Pada hari kiamat, hari di mana tidak ada jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita ada jual beli. Hari ini kita bersahabat, saling backup. Besok nggak ada. Hari ini Anda bisa bayar, besok tidak. Hari ini Anda bisa telepon sahabat, handai tolan, Pak tolong dong dimudahkan ya. Pak tolong ya, kan kita teman. Di sana nggak ada. Nafsi, nafsi. Tadi kami baca ayatnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa.
pada hari besok kalian melihat malaikat berbaris begitu banyaknya. Dan ingat kemarin kata Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan satu orang pendosa diikat 70.000 rantai, satu rantai dijaga oleh 70.000 malaikat. 70.000 rantai dijaga, satu rantainya 70.000 malaikat. Fa'aina tadhabun, mau kemana jemaah? Ya'tiya yaumul la bai', hari itu nggak ada jual beli, nggak ada transaksi, nggak ada transaksi. Wala khilal, nggak ada persahabatan, nggak ada orang dalam. Hari ini mungkin ada orang dalam, hari itu nggak ada. Jamaah bisa nyogok malaikat? Nggak bisa. Apalagi mau mensuap Allah, nggak bisa. Malaikat disogok, tolong ya jangan bilang sama Allah, udah bilang yang baik-baik aja. Nggak bisa jemaah. Quran surah Yasin Allah berfirman, pada saat itu mulut dikunci, tangan bicara, kaki bicara, semua bicara, memberi saksi tentang apa yang dilakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang ada di bumi ini, seluruhnya punya mereka. Kemudian mereka mempunyai yang sebanyak itu pula. Berarti berapa kali lipat? 2 kali lipat. Jadi mereka punya sepenuh bumi dan punya yang seperti itu juga. Berarti berapa kali lipat? 2. Lalu mereka mempunyai yang sebanyak itu juga, yakni 2 kali lipat. Untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya tebusan 2 bumi yang semuanya itu isinya emas. Allah berfirman, tidak akan pernah bisa menebus mereka dari apa yang mereka lakukan atas kekufurannya. Wala iyazubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati jamaah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati jamaah ya Allah. Semoga Allah karuniai kita bisa dimaafkan atas semua dosa-dosa yang dilakukan, dihapus sampai tidak tersisa sedikit pun kecuali hanya kebaikan. Sungguh ya Allah kami mohon kepadamu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Barakallahu fikum. Udah jam berapa Mas? 5 lebih. 5:53. Silakan jamaah yang dirahmati Allah. Mohon izin ya jamaah. Yang juz 4 ayat 92 mohon izin kami bahas besok karena tidak mungkin melihat dan menimbang waktu yang kita miliki. Jadi ayat 92 yang la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun akan kita bahas di hari besok kalau Allah mengizinkan. Semoga sahabat dimuliakan Allah selalu. Terima kasih sudah membersamai. Jamaah Masjid Fatimah Garung juga makasih ya jamaah udah terus membersamai. Teruslah istiqomah ya jamaah, saling ingetin dalam istiqomah karena Masya Allah tabarakallah ini taufik dari Allah banget. Allah bisa jaga rutin, Allah bisa jaga istiqomah, itu benar-benar taufik dari Allah. Dan sahabat TikTok, YouTube, Instagram juga terima kasih banyak sudah membersamai, sudah berkenan meluangkan waktunya, paket datanya, kesempatan paginya yang mungkin bisa dipakai untuk yang lain tapi kita belajar bareng. Makasih banget ya jemaah sudah berkenan mendengarkan ilmu yang tidak seberapa ini. Tentu saya banyak kurangnya, banyak kesalahannya, banyak khilafnya, banyak keterbatasannya. Ilmu saya juga tidaklah seberapa, bahkan gak punya ilmu sama sekali. Tapi sahabat berkenan mendengarkan dengan lapang dada. Semoga Allah membayar semuanya dengan surga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bagi jamaah yang mau belajar bareng di grup WhatsApp sahabat UIR, dapat info tentang video-video pendek yang bisa dijadikan story WA, info live streaming, info kajian kalau pas keluar kota, sahabat bisa tap link di bio, sebut namanya, sebut asal kotanya, sebut asal negaranya. Tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, dan itu gratis. Sekali lagi, gabung grup sahabat UIR itu gratis. Dan terakhir 3 Mei insya Allah kami bertolak ke Jakarta. Tanggal 4 Mei acara keluarga, 5, 6 itu ada acara di sekitaran
BSD Tangerang kalau nggak salah. Lalu tanggal 7-nya di Bogor, 8-nya di Masjid As-Sofia Bogor, 9-nya di Bogor, lalu 10 Mei, 11 Mei itu 10, 11 ada acara di daerah Jakartaan. Lalu tanggal 12, nah ini buat teman-teman yang mau bersilaturahmi ke kediaman orang tua kami, insya Allah tanggal 12 Mei kita adakan halal bihalal. Bareng sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kita halal bihalal di kediaman orang tua kami di Kubah Mas, Meruyung, Limo, Depok, Jawa Barat. Jadi nanti di Sherlock, akan saya Sherlock di grup tentang lokasi orang tua saya, kediaman orang tua kami. Nanti kita adakan halal bihalal di sana tanggal 12 Mei, hari Jumat jam 4 sore sampai maghrib. Acaranya nanti tanya jawab, kita makan-makan ringan, snack-snack ringan, insya Allah begitu. Begitu ya sahabat. Barakallahu fikum, semoga Allah memuliakan sahabat semuanya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sebagaimana Engkau saudarakan kami di dunia, persaudarakanlah kami semua ya Allah di syurga-Mu kelak. Sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kembali kami di syurga-Mu kelak. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, rahmah. Anak cucu kami sehat walafiat ya Allah. Anak cucu kami terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Jadikan kesehatan ini mudah dalam beramal salih. Karuniai kami waktu yang penuh dengan maslahat dan manfaat untuk umat. Dedikasikan ya Allah diri ini untuk wakaf, berjuang, berkhidmat di dalam menolong agama-Mu ya Allah. Karuniai kami istiqomah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Nanti sore juga buat teman-teman yang ada di Wonosobo. Kalau mungkin ada orang Wonosobo yang menonton ini, nanti sore kita halal bihalal ya di Masjid Muhammad Al-Fatih. Nanti sore jam 4:30 kita akan halal bihalal di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo. Buat teman-teman yang mau datang, nanti sore kita halal bihalal di sana. Nanti sore Sabtu ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.